Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Afriansa, mahasiswa Bisnis Digital angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan mata kuliah Cyber Security Management. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai 10 kasus Undang-Undang ITE yang pernah terjadi di dalam dan di luar negeri. Baik, langsung saja masuk ke kasus yang pertama. Ini ada kasus Essel Madison pada 2015. Kasus ini menggeparkan dunia karena kebocoran data pengguna situs web Essel Madison, sebuah platform online untuk perselingkuhan. Kebocoran ini mengakibatkan doxing, pemerasan, bahkan bunuh diri bagi beberapa pengguna. Kasus ini menjadi sorotan atas pentingnya keamanan data dan privasi di era digital. Next, kasus kedua, kasus Cambridge Analytica 2018. Skandal Cambridge Analytica melibatkan penyalahgunaan data pribadi jutaan pengguna Facebook oleh perusahaan analitik data untuk tujuan politik. Kasus ini memicu kekhawatiran tentang manipulasi pemilih dan privasi pengguna media sosial. Next, kasus ketiga, kasus Johnny Depp versus Amber Heard pada tahun 2022. Perselisihan sengit antara Johnny Depp dan Amber Heard terkait tuduhan kekerasan dalam rumah tangga menjadi viral di media sosial. Persidangan mereka disiarkan langsung dan menjadi sorotan atas isu pelecehan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik, dan hak atas kebebasan berbicara di era digital. Oke, kasus keempat, kasus Elon Musk versus Twitter 2022. Akuisisi Twitter oleh Elon Musk diwarnai kontroversi dan perselisihan hukum. Musk menuduh Twitter melakukan kecurangan dan pelanggaran kontrak, sementara Twitter menggugat Musk karena pelanggaran perjanjian pembelian. Kasus ini menjadi contoh menarik tentang pertarungan antara kebebasan berbicara, regulasi media sosial, dan kepentingan bisnis. Kasus kelima, kasus OnlyFans pada 2023. Platform konten dewasa OnlyFans menghadapi gugatan terkait eksploitasi seksual anak di bawah umur. Kasus ini memicu perdebatan tentang batas-batas konten legal di platform online dan tanggung jawab platform dalam melindungi anak-anak. Kasus keenam, yaitu kasus Prita Mulyasari pada tahun 2012. Kasus ini menjadi salah satu yang paling fenomenal. Prita, seorang ibu rumah tangga, dijerat Undang-Undang ITE karena menulis keluhannya atas pelayanan di Rumah Sakit Omni di media sosial. Ia dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit. Yang ketujuh ada kasus Florence Sihombing pada tahun 2015. Florence Siombing merupakan seorang mahasiswi bernama Florence Siombing dihukum 6 bulan penjara karena menulis cuitan di Twitter yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Cuitan tersebut dianggap mengandung ujaran kebencian. Next. Selanjutnya kasus Roy Suryo pada tahun 2023. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini dijerat Undang-Undang ITE karena pencemaran nama baik atas laporan seorang wanita. Pencemaran nama baik tersebut dilakukan melalui media sosial. Selanjutnya, Rocky Gerung 2021. Rocky Gerung, seorang filsuf, dijerat Undang-Undang ITE karena ceramahnya yang dianggap mengandung provokasi dan ujaran kebencian. Dan yang kasus terakhir yaitu kasus Buniani 2018. Buniani, seorang dosen, dipenjara 1 tahun 6 bulan karena menyebarkan informasi bohong atau hoak di media sosial. Hoak yang disebarkan terkait SARA dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 10 kasus tadi, dan yang bisa saya simpulkan adalah kita sebagai pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dan kita juga harus bijak dalam menggunakannya karena hal-hal sekecil apapun bisa menyebabkan kasus yang berat atau bisa merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain ke depannya. Dan mungkin itu saja, jika saya ada salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.